Kita lanjut lagi. Nah, ini Bukit dia. Wairinding. Bukan Bukit Merinding ya. Yang paling terkenal juga nih Bu kayaknya ya. Bukan ya. Mungkin melihat pemandangan indah jadi merinding Bu. Karena ini saya juga banyak temukan di Instagram nih yang ini nih. Pakai drone biasanya ya fotonya ya. Ya benar. Jadi si Bukit Wairinding ini terletak, udah masuk Sumba Timur nih kita ya. Tapi dia lokasinya tuh pas di pinggir jalan. Jadi makanya letaknya di pinggir jalan yang merupakan penghubung antara Sumba Barat dan Sumba Timur. Jadi itu gampang sekali dicapai, kita jalan darat, stop. Nah sekarang kalau lihat di sini ya, kan ini ada fotonya yang coklat, yang satu hijau. Kenapa ya kayak gitu? Nah yang coklat itu pasti di musim kemarau. Musim kemaraunya itu antara Oktober sampai dengan Maret, ya. Nah yang hijau itu antara April sampai September. Salah deh, kebalik. Pertengahan tahun gitu ya. Kebalik. Maaf ya Sobat Kota. Oke, musim hujannya itu antara Oktober sampai Maret. Sementara April sampai September itu musim panasnya, gitu loh. Nah, pada saat musim hujan, ininya semuanya hijau, bukit-bukit hijau. Nah, kalau misalnya musim panas, semua bukitnya udah coklat. Nah, jadi sekarang kalau mau ke sana tinggal lihat aja nih. Mau fotonya yang background-nya kayak apa, mau yang hijau atau yang mau coklat. Satu tip lagi ya, kalau musim pada saat bulan Juni, Juli, Agustus karena angin Australia, anginnya tuh kadang suka dingin banget. Jadi jangan lupa juga bawa baju hangat ya. Oke. Ya. Tapi berarti intinya satu Bu. Ya sepanjang tahun mau musim hujan mau musim panas tetap cantik di foto, bikin merinding. Nah, luar biasa. Istilahnya gini Bro Doni, di Sumba itu kalau kita salah foto aja udah pasti cakep, apalagi kalau niat udah pasti keren. Nah, tuh mantap nih. Ini udah pemerhati Sumba yang ngomong ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi tadi udah ada savana. Iya. Puru, Canberra. Iya, betul. Nah, savana Puru Canberra ini kalau orang kita ngelihat seperti biasa aja kita udah kayak di Afrika ya. Ya nggak sih? Iya. Betul. Coklat. Kalau lagi musim panas nih kita datang ke sana. Nah, dalam perjalanan ke Puru Canberra dari Waingapu, kita biasanya suka banyak lihat nih kuda-kuda yang berlarian, berkelompok gitu ya. Kuda itu ada yang punya, bukan liar sepenuhnya, tapi yang punya itu memang memeliharanya secara dilepas saja di padang. Jadi mereka akan mencari makanan sendiri gitu loh. Yang hebatnya lagi mereka nanti udah saatnya pulang, mereka akan berkelompok juga untuk pulang ke yang punya. Gitu. Nah, dari Puruka Savana. Ya. Nah, lokasi ini bagus untuk sunset ya. Nah, kalau misalnya ngelihat tuh di sana di bawahnya ada laut. Jadi dari savana Puru Canberra tuh dari bukit ya. Kita tinggal jalan sedikit, turun ke bawah, nanti kita ketemulah sama si pantai Puru Canberra ini. Kurang lebih naik mobil 10 menit lah ya. Oke. Dekat laut ya semua ya. Dekat laut. Cakep. Jadi bisa foto laut bisa, mau foto savananya juga bisa gitu ya. Jangan lupa fotonya pakai tenun ya. Harus itu. Nice. Mesti kudu harus kayaknya. Memang di Instagram nih semua pada pakai nih. Waduh, gawat ini. Cakep. Tapi memang menambah estetik foto. Betul banget. Ya, berikutnya kita nih. Kampung Padadita. Ini tenun lagi. Berarti mungkin Ibu Tina kah atau Pak Yudi? Ya, aku deh. Bisa bantu? Nah, Kampung Padadita. Ya, Kampung Padadita. Ya, Kampung Padadita ini terdapat di Sumba Timur di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang. Desa ini termasuk daerah penghasil tenun ikat berwarna biru. Namanya tenun ikat Kanatang ya.
Dan di tempat ini yang uniknya, di tempat ini biasanya digunakan oleh para fotografer. Mereka meminta untuk disediakan kuda. Kuda itu sekitar 20 ekor, kemudian dilepas di padang, dan di situ diikuti oleh beberapa gembalanya dengan berkuda juga. Jadi diusir kudanya ini, sehingga menjadi suatu atraksi. Oh, supaya bisa dapat foto yang bagus. Seperti itu. Nah, sunset pun demikian. Ini ketika di padang itu sunset demikian. Kebetulan ini yang di atas kuda ini si Mbak Tia Magdalena, salah satu influencer YouTube. Mbak Tia Magdalena. Nah, seperti itulah keadaannya. Bagus banget. Cakep ya. Berarti lokasi juga disarankan sunset lebih bagus ya, Pak ya? Ya, bagus juga di sini. Tergantung. Oke. Kampung Paradita. Ya, air terjun Tanggedu ya. Oke, berikutnya. Air terjun Tanggedu. Ya. Air terjun Tanggedu ini terletak di berdekatan juga dengan kampung tadi, Kampung Paradita, cuma sedikit ke atas, sekitar 30 menit sampai 45 menit ke air terjun Tanggedu. Air terjun Tanggedu yang uniknya bahwa di setiap bebatuan itu kelihatan seperti stupa. Unik sekali. Dan untuk menjangkau tempat ini kita harus melalui ya itu tadi jalan adventure. Kita berjalan sekitar 10-15 menit sampai ke tempat ini dengan turunan jauh lah ya. Ya, 10-15 menit sampai ke sini, tapi setelah tiba kita akan terhapus semua kelelahan tadi dengan melihat nuansa air terjun ini. Nah, air terjun ini sekarang sekarang ini dia udah ada tempat untuk parkir, kemudian untuk bilas, untuk ganti pun udah disiapin di parkiran tadi. Seperti itu. Nah, inilah keunikan dari air terjun Tanggedu yang membahana banget ya. Dia merupakan daerah pertemuan antara beberapa kali, beberapa sungai di sini. Seperti itu. Namun ada beberapa alami ya Pak, unik memang ya. Ya, unik banget. Ada beberapa tempat yang menjadi perhatian kita untuk tidak boleh untuk mandi di situ. Nanti sekarang ada beberapa guide orang-orang di situ yang guide, mereka memberitahukan di sini nggak boleh mandi, di sini boleh. Nah, di air terjun yang ini, yang tinggi ini boleh mandi kayak gitu. Tapi yang di dalam lorong seperti stupa tadi itu nggak boleh. Karena situ ada airnya seperti yang dilihat ini. Yang lagi pemuda ya apa ini yang lagi jalan di antara lereng ini sebelah kanan bawah dari layar. Itu ada tempat kesana lagi itu udah nggak boleh. Seperti itu. Ya itulah air terjun Tanggedu. Keunikannya. Itu cantik banget loh Don. Cuman Umbu katanya sekarang udah ada tangga ya di sana ya, jalan pintas ya. Ya, kita udah ada jembatan ke situ, jembatan yang memudahkan kita untuk sampai ke tempat ini karena sebelumnya ada kali yang besar, ada kali cukup lumayan besar. Kita harus turun sekitar 60 derajat dan naik itu sekitar 70 derajat. Jadi itu banget. Sekarang udah enggak, kita tinggal jembatan agak curam. Curam sekali. Sekarang udah enggak, kita udah langsung dengan di atas jembatan itu. Melewatinya sehingga berjalan beberapa menit, sekitar 10 sampai 15 menit. Udah nyampe ke tempat air terjun ini. Ini sangat rekomendasi banget. Lebih gampang aksesnya. Ya. Kemudian aksesnya kudu harus wajib ke sini ya. Iya. Banget. Nah. Oke, luar biasa. Bukit Tanarara. Bu Tina mungkin? Ya, aku sedang berfoto di sini, Don. Oke. Lebih bagus kah dibanding yang Warinding tadi? Kak, mirip-mirip sepintas, Bu. Ya, nanti aku jelasin ya. Ini soalnya masih ada 2 bukit lagi nih yang akan saya ceritain. Jadi, kalau Bukit Tanarara ini, itu istilahnya kita bisa bilang 1000 bukit gitu loh. Karena sejauh mata memandang kita lihat bukit. Nah, konon ceritanya Citra Subiakto yang punya closing line sejauh mata memandang
idenya itu dari sini karena memang begitu indahnya si Sumba dengan bukit-bukitnya itu. Jadi bukitnya memang banyak dan ya gitulah. Dan ini tempat lokasi ini juga pendekar tongkat emas di Bukit Tanarara. Oh, Nah, yang syuting ya? ya betul syutingnya. Nah yang ini, oke, next. Setelah ini ada Bukit Tenau. Nah, ini masih Tanarara, ya. Nah, Bukit Tenau ini cukup mudah sekali dicapai dari Waingapu ya, cuma 10 menit dan boleh dibilang deket banget lah dari kota ya. Sementara kalau tadi Bukit Tanarara itu untuk mencapai ke sana tuh 30 menit. Ya. Yang Tanarara ya. Kalau Tenau nih dekat sekali. Saya nih hobi sekali. Ya, aku hobi sekali ngajak teman-teman kalau datang ke sana itu untuk melihat sunrise di sini. Indah banget. Plus di bawahnya ini, nah ini lihat ya. Yang kanan itu grup para pemerhati Sumba. Jadi kita semua pakai tenunnya. Pagi-pagi udah jam 5 pagi kita udah naik ke atas, kemudian kita berfoto. Pre-wed juga biasanya di sini. Nah, enaknya di Bukit Tenau ini itu sangat dekat dengan Desa Haumara. Di Desa Haumara tuh juga ada rumah tenun kan yang tadi rumah tenun pertama kami. Di sana bisa menyewakan kuda. Jadi nanti kita bisa bilang sama si supir gitu, kita mau foto pakai kuda. Nah, itu bisa sewa. Nah, di rumah tenun Haumara juga bisa pakai pakai pakaian Sumba ya. Nah, bedanya antara Tenau, Wairinding, dan Tanarara itu beda-beda ya. Nah, kalau si Wairinding itu tuh pertemuan dari dua bukit ya, jadi kayak lekukan gitu kan. Nah, itu Wairinding tuh. Nah, kalau Tanarara itu bukit, pokoknya 1000 bukit kelihatannya. Nah, sementara kalau Tenau itu ada lembahnya juga. Semua lokasi untuk fotografi. Bisa lihat sunrise, bisa lihat sunset. Dua-duanya bisa. Dan kalau mau foto Milky Way juga bisa. Ini kan lagi sunrise, cakep ya? Nah, itu perbedaannya. Tenau ini Butina fotonya? Hah? Ini foto Butina kah? Bukan? Ada nggak? Ayo, saya ada loh. Ada ya? Wah, luar biasa. Ini kebetulan ada Ibu Rosa, kayaknya dari New Zealand ya. Waduh, mungkin sama Lindis Pass bagus mana nih, Bu Lindis Pass? Dan juga ada Milky Way loh, gak kalah ya. Ada kalau saya gak kalah sama New Zealand. Waduh, banget Ibu. Kalau saya bagusan Sumba dong. Sumba ya, cinta produk dalam negeri. Betul banget. Nah, jadi di samping Sumba tuh karena juga clear ya, jadi memang untuk fotografi Milky Way itu gampang sekali, jam 8, jam 9 tuh udah bisa dapet deh. Tapi tentunya harus lihat dong, sebaiknya satu musim kemarau. Yang kedua harus lihat juga tanggalnya harus tanggal gelap, jadi jangan lagi pas terang bulan, ya kan? Nggak kelihatan. Jadi harus lihat-lihat tanggal lah, lihat primbon artinya ya. Stargazing nih kalau di New Zealand istilahnya di Milky Way. Jadi cakep banget, saya udah lihat ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan nih bisa lihat seperti ini nih. Jadi luar biasa. Warning, Indonesia dangerously beautiful. Yeah. I'm agree. Oke. Berikutnya, ini sama yang tadi Milky Way ya Bu ya, Pantai Walakiri nih. Ya. Ya, Pantai Walakiri. Pantai Walakiri ini jarak dari kota Waingapu, ini di Sumba Timur ya, sekitar 20 menit sampai ke sini. Pantai Walakiri dia pantai yang eksotik, yaitu dengan yang uniknya dia pantai yang memiliki mangrove seperti ini, dan biasa disebut the dancing trees.
Mangrove-mangrove ini disebut simpris. Jadi untuk sebagai background daripada foto dan lain sebagainya, di sini juga disiapin di jajaran mangrove Awara Kiri ini udah disiapin oleh para penduduk di situ untuk kuliner ikan bakar paling asik di situ, ikan bakar. Kemudian ada itu kelapa muda, ada segala macam lah di situ, pisang goreng dan lain. Nah, inilah nuansa ketika sunset itu di sini, Awara Kiri tadi. Ini mangrove-nya ini mangrove yang tumbuh di pasir, maksudnya dia serabut apanya kecil. Akarnya itu sangat rentan dengan injakan orang. Makanya ada beberapa mangrove itu yang jatuh, tapi kami himbau kepada masyarakat untuk jangan terlalu menginjak untuk terlalu sampai rapat ke mangrove tadi, karena nanti dia nggak kuat seperti gitu. Tapi untuk nuansa foto di sini, waduh, dengan foto HP aja udah cakep, apalagi kalau pakai foto yang itu kamera yang luar biasa, waduh, amazing. Mantap, memang unik ya, dia seperti meliuk-liuk pohonnya, dancing trees, mantap. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, ini kincir angin di Mau Bokul. Mau Bokul ini dia sekitar 1 jam lah sampai ke sana. Dia merupakan wilayah atau tempat terdapat di Kamanggi, namanya Desa Kamanggi. Nah, di sini fungsi daripada kincir angin ini untuk pembangunan listrik, pembangkit listrik tenaga angin di beberapa tempat di situ, rumah-rumah di situ. Nah, uniknya tempat ini menjadi tempat untuk berfoto, karena kalau kita lihat ini seperti di negeri Belanda atau di mana ya, memang agak unik banget. Baru saya mau bilang kayak di Eropa, Pak. Kayak di Eropa, dan banyak yang ke sini, baik yang private pun ke sini kalau untuk foto. Betul, bagus ya. Seperti itu. Cuman mungkin Eropa kalau saya perhatikan mungkin size lebih besar ya, tapi menarik nih fotonya. Besar, ini kecil. Betul, banyak. Karena berjejer banyak, ya jadi bagus untuk difoto ya. Dalam satu frame dia, kalau masuk dalam kamera itu satu frame. Oke. Gitu. Nah, ini air terjun lagi nih, air terjun Waimarang. Bu Tina mungkin bisa dibantu karena hobi air-air katanya. Iya, betul. Ini Waimarang tuh memang cantik sekali. Dia ada lagun yang di pinggirnya tuh dindingnya tuh semua dari batu ya. Terus sama airnya juga biru. Tapi kalau ke sana tuh memang harus sabar ya, karena ini tempatnya instagramable sekali dan salah satu tempat yang cantik. Jadi banyak sekali orang yang datang ke sana. Jadi kalau misalnya mau berfoto ya kudu bersabar sedikit ya, gantian judulnya. Nah, untuk menuju ke sini demi foto yang bagus harus sabar. Untuk menuju ke sini, jalannya tuh agak menurun ya. Kita harus jalan sekitar ya 20 menit lah dari tempat parkiran ya. Ada memang satu area yang cukup curam, tapi di sana udah dikasih bambu lah supaya kita bisa pegangan ya ke bawah. Jadi termasuk aman. Nah, ini kan cantik ya. Nah, di sini tapi nggak ada yang menyewakan ban ya. Jadi bagi yang nggak bisa berenang, tetap bisa berfoto. Nah, kembali ke slide yang sebelumnya lagi mungkin, boleh? Dan, nah di pinggir sini nih ada kayak batu. Nah, nih di yang atas kiri. Nah, bagi yang nggak bisa berenang, tetap masih bisa foto-fotoan lah di sana dari pinggir ya. Jadi kelihatan air terjunnya. Nah, yang bagi bisa berenang, bisa langsung ke tempat air terjun atau bisa naik dan loncat. Seru juga. Mantap. Oke, berikutnya ini Desa Adat. Yang tadi next, satu daerah mungkin ya Bu ya? Oke, this is Kampung Prayawang, Kampung Adat Prayawang. Kampung Adat Prayawang ini di Desa Rindi di Kabupaten Sumber Timur. Dia merupakan salah satu kampung yang memiliki keunikan tadi dengan nuansa megalitikum.
batu-batu, kuburan-kuburan megalit seperti ini. Dan perlu dicatat bahwa yang masih melaksanakan budaya megalit itu di Pulau Sumba, ya ini tadi di kampung ini. Salah satu tempat kampung ini. Dan kampung ini juga terkenal dengan dengan tenun ikatnya, tenun tradisionalnya, yaitu tenun ikat rindi. Itu dengan warna dasarnya hitam. Biasanya tenun ikat rindi itu agak gelap, nggak hitam banget, hitam pekat. Seperti itu. Dengan beberapa rumah adat yang ada di sini. Uniknya, kampung-kampung ini, rumah-rumah adat yang ada di sini ditinggali oleh masyarakat di situ, keluarga. Ini semua keluarga. Ada penghuninya seperti gitu. Dan ini sangat nyaman ke sini. Jika kita ingin mengetahui cara pembuatan tenun, akan dilayani sama mereka. Untuk mau berfoto di kuburan tadi, di makam megalitik tadi, Penji. masyarakat sini juga memberikan itu tenunnya untuk dipakai untuk foto. Dan sebelumnya kita ke sini kita menulis namanya buku tamu ya, kita tulis nama di situ, terus ya seadanya kita kasih untuk sumbangan ke itu untuk buku tamu tadi. Seperti itu. Tidak ditentukan seberapa jumlahnya, enggak. Ya, itulah Kampung Prayawang tadi. Oke. Nah, kita sampai berikutnya Pantai Wutu Parunu ini. Watu Parunu. Watu Parunu. Watu tuh Watu batu. Parunu. Ya, Watu Parunu. Ya, watu tuh batu. Kalau Parunu tuh menunduk artinya. So, berjalan sambil menunduk. Batu merunduk. Ya. Jadi Pantai Watu Parunu ini lumayan cukup jauh dari Waingapu ya, sekitar 130 km. Perjalanan tuh sekitar 3 jam lah ya untuk mencapai tempat ini. Ini 3 jam dengan jalan lancar ya, nggak kayak di Jakarta ada macet. Kalaupun ada traffic jam itu karena banyak sapi lewat atau kambing lewat. Nah itu traffic jamnya cuma itu aja sih kalau di Sumba. Nah enaknya di Watu Parunu ini pantainya sepi dari pengunjung. Jadi bagi yang mau selfie, mau nyampe berapa kali foto nggak akan bocor. Kosong, termasuk kosong. Mungkin karena letaknya yang jauh ya, jadi orang agak segan untuk ke sana. Nah, kalau ini juga indahnya karena ada bolongan batu itu di tebingnya. Nah, kalau misalnya airnya surut, kita bisa balik ke arah sebelah kanan. Tadi slide yang pertama tuh. Kalau boleh kembali ke slide yang pertama. Nah, yang sebelah kiri itu tebing batu yang seperti yang diukir. Jadi kalau ngelihat langsung, itu ukirannya tuh bagus banget. Layer-layernya tuh kelihatan banget. Nah, itu pada saat air surut. Nah, indahnya di sini pada saat sunrise sih. Cuman kalau misalnya mau nungguin foto sunrise, pilihannya cuma 2. Either berangkat pagi-pagi dari Waingapu sekitar 3 jam 3 maksudnya, atau kita menginap di hotel-hotel di dekat lokasi situ. Pantainya indah. Nah, next. Oke. Unik ya, menarik sekali. Ya. Nah, ini foto pre-wed shoot in Sumba. Pokoknya di mana aja kayaknya bisa deh foto pre-wed. Ya kan Don, bagus semua kan? Foto salah aja bagus ya Bu ya? Iya, tadi jadi pengen pre-wed lagi. Oh salah ya? Tadi gue baru ketemu dong di bawah pohon sakura Sumba aja udah ada yang foto pre-wed tadi. Tiga balik dulu tangga itu. Sekarang lagi musimnya sakura Sumba. Oke. Sakura Sumba ya Pak ya. Menarik banget tuh. Morinda Villa dan restoran ya. Ini adanya di daerah Waingapu. Bentuknya cottage gitu. Dia cuma ada 5 cottage di Morinda ini.
lokasinya memang agak jauh dari mana-mana, tapi dia di area perbukitan ya. Di bawahnya tuh ada kayak, nah danau buatan, kalau lihat tuh di yang sebelah kiri ada air-air ya. Iya. Nah, uniknya di Morinda ini, mereka biasanya suka menawarkan tamu-tamunya untuk breakfast di atas kapal gitu loh. Perahu, atas perahu. Ya, di atas perahu lah. Gitu. Oke, oke. Jadi ya. Jadi walaupun jauh, tapi semuanya spend waktu di sini ya? Betul. Karena di atasnya kan restoran yang memang terbuka untuk umum ya. Tapi Sobat Kota nggak usah khawatir karena restoran itu berbeda lokasi dengan si tamu. Jadi privacy cukup dijaga. Ya, next. Oke, oke. Menarik juga. Nah, ini sebetulnya tadi aku mau bicara setelah Watu Parunu. Di atas kapal tuh, keren banget. Nah, tadi waktu saya cerita Watu Parunu, kalau mau nginep di dekat daerah Watu Parunu itu, saya menyarankan tinggal di Sumba Adventure Resort ini. Mereka ada 8 lah ya, cottage seperti ini. Ini bentukannya tenda, tapi dalamnya cukup nyaman karena sebetulnya dindingnya tuh pakai bilik gitu ya, dan ada AC-nya, kamar mandi di dalam. Cottage yang terbesar itu bisa untuk 4 orang. Lokasinya di tepi pantai juga, jadi kita bisa barbecue nantinya di sana. Asik ya, kita cari suasana yang lain lah, gitu. Next. Unik, ya, unik, menarik sekali ini ya. Back to nature semuanya, Bu. Kenapa? Iya, back to nature ya, temanya. Ya, rate-nya sekitar 700 sampai 800 ribu per malam ya. Mantap. Oh ini Pak Yudi ya, Sakura Sumba tadi ya Pak ya? Sakura Sumba ini menurut cerita masyarakat seperti ini, bahwa dulu dibawa bijinya dari orang-orang Jepang ketika masuk ke Sumba Timur ya. Dulu zaman penjajahan kemarin seperti itu, tapi ya ini cerita rakyat. Ya. Namun dalam perkembangannya unik daripada pohon sakura ini, kalau dibilang Sakura Sumba sebenarnya ini disebut konggil, konggil seperti gitu namanya. Uniknya ketika memasuki bulan panas itu sekitar September Oktober, semua daun pada rubuh, pada rontok ya. Jadi musim gugur seperti gitu. Tapi di sini bunga-bunga pohon sakura ini malahan berbunga dia. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Dan tadi aku baru temuin juga ada beberapa rombongan fotografer itu, mereka lagi foto pre-wed. Ada beberapa pasangan pengantin yang akan menikah, mereka berfotonya di sini. Ini semuanya di pinggir jalan loh, di pinggir jalan di pesisir utara. Ini tempatnya unik banget. Ini banyak ya Pak ya, bukan satu lokasi ya, memang tersebar ya? Tempatnya tersebar. Seperti itu. Bayangin nggak seperti ini, di belakangnya ada kuda, kawanan kuda, pasti ada. Ini pas kudanya nggak ada. Oke, itulah kecantikan dari Sumba, luar biasa. Ya, kita next lagi. Nah, ini namanya ritual Puru Lamananga di Sumba Timur, yaitu di Kampung Mondu, di Desa Mondu, Kampung Praenatang. Nah, ritual ini memohon berkat. Ada beberapa prosesi ritual yang mereka lakukan. Pada akhirnya dari proses ritual tadi ini mereka mencuci keris. Keris ini sebenarnya bukan senjata atau apa orang Sumba, enggak, itu dari Jawa. Hal ini menandakan bahwa dulu pernah, menurut cerita ya, legendanya itu ada orang ini, nenek moyang ini berjalan kan dari luar, kemudian melewati Jawa, Bali, Bima, dan sebagainya, sampai lagi sini. Mereka bawa keris ini. Sebagai penutup daripada kegiatan tadi, Puru Lamananga tadi itulah tadi mereka mencuci keris dengan perasan jeruk nipis tadi. Jadi memang unik banget. Nah, biasanya bulan apa Pak? Ini sekitar akhir Juli.
akhir bulan Akhir Juli. Juli ya. Dan kegiatan ini, ritual ini yaitu memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk perlindungan kepada hasil panennya, hewannya, kegiatan aktivitas mereka sehari-hari, terhindar dari hama, ya, hama tumbuhan, hama tanaman mereka seperti gitu. Jadi bentuk ucapan syukur, permohonan kepada Yang Sang Halik seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini di sebelah ini ada gambar sirih pinang ya, sirih dan pinang tadi itu. Sebelumnya gambar yang tadi, itu biasanya ketika kita bertamu ke rumah penduduk atau siapapun yang mereka suguhkan tadi itu sirih dan pinang sebagai bentuk welcome, selamat datang. Seperti itu. Kita makan pun nggak makan, nggak apa-apa. Tetap mereka layani seperti itu. Oke, lanjut. Budayanya seperti itu ya, Pak ya? Ya. Nah, ini Sumba Heritage Fashion Carnival. Ini kita terinspirasi dari Jember Fashion Carnival, tapi dalam Sumba Heritage Fashion Carnival ini kita lebih mengekspos tenun ikat Sumba. Seperti itu. Nah, ini kegiatan ini setiap bulan Agustus. Menjelang 17 Agustus. Ini sangat, ini ramai banget, sangat heboh. Mereka dengan kostumnya seperti yang kita lihat ini, yang ke sebelah kanan bawah, seperti itu. Ini terinspirasi semua dari Jember Fashion Carnival. Yang kanan atas itu ada orang dengan payung. Jadi payung ini juga ikon daripada Sumba Timur itu sendiri ya. Itu terbuat dari daun lontar. Payung-payung itu. Paradenya berapa panjang, Pak? Rutenya, Pak, kira-kira? Ini rutenya sekitar 2 km, 1,5 sampai 2 km. Oke. Tadinya itu. Ya, jadi untuk kalau sobat kota yang bulan Agustus ya berkesempatan lihat salah satu parade yang menarik seperti ini ya. Iya, betul. Di satu sisi setelah tadi parade tadi ada beberapa pawai-pawai fashion atau fashion show yang ada yang bertema tenun ikat juga. Bahan dasarnya tenun ikat. Seperti tadi. Oh, ada motor segala juga ada ya, Pak ya? Kayak gitu. Kalau itu komunitas motor-motor CB dengan menggunakan tenun ikat semua. Jadi mereka masing-masing kelompok komunitas itu mereka menunjukkan sesuatu yang unik. Nah, ini menjadi daya jual untuk semua ketika mereka lihat. Dan hari ini dia sempat ngetop di Twitter ya. Dia sekitar 1 minggu lebih lah. Berita ini bertahan di Twitter tahun 2019 kemarin. Trending ya, viral. Fashion Carnival, ya. Seperti itu. Oke, mantap. Nah, ini kain tenun Sumba. Ini pasti udah bagiannya Bu Tina nih kalau begini nih. Ya, udah pasti banget kalau udah kayak gini. So, jadi tadi saya udah cukup bahas ya bahwa di Jakarta aja untuk masyarakat ibu-ibu, wanita, di Jakarta tuh 3-4 tahun yang lalu tuh tenun Sumba kan lagi hype banget ya, lagi tren, terus banyak dicari, banyak pakai kain-kainnya itu. Nah, yang perlu diingat di sini, si tenun sendiri sebetulnya ada 2 macam ya. Jadi satu adalah tenun ikat yang bergambar. Jadi kalau lihat di belakang saya itu yang bagian bawahnya itu adalah tenun yang memang diikat. Nah, satunya lagi itu adalah tenun songketnya yang kita biasa bilang pahikung. Kenapa saya dan teman-teman dari Yayasan Rumah Asuh and Friend, tenun itu merupakan suatu kehidupan bagi masyarakat Sumba. Jadi, dan nilainya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya mereka dalam kehidupan sehari-hari, tenun itu bisa dipakai sebagai belis ya. Belis itu artinya mas kawin. Terus kalau kita mau minta maaf, kita juga kasih kain. Kita menghormati tamu atau seseorang, kita kasih kain juga. Nah, terus termasuk pada saat teman atau kerabat yang meninggal, nah, kita juga memberikan kain juga. Jadi arti kain untuk masyarakat Sumba itu sangat tinggi sekali gitu loh. Nah, cuman motifnya beda-beda ya Bu ya. Tujuan dan motif beda-beda dong tentunya ya. Ya, semua motif tuh selalu ada filosofinya.
Jadi kayak ini naga nih yang di belakang saya itu sebetulnya naga kan nggak ada ya di Sumba ya, tapi dia biasanya melihat apa namanya terinspirasi dari peninggalan-peninggalan Cina zaman dulu, dari piring Cina zaman kuno dulu ya, bahwa itu naga. Nah, filosofinya itu adalah suatu kebesaran, terus udah gitu kekuatan atau kekuasaan lah. Sementara ayam juga ada artinya, terus burung kakak tua juga ada artinya, semuanya ada artinya. Nah, untuk memilih tenun Sumba, harap diingat, jadi ada dua pewarna, satu pewarna alam dan pewarna kimia. Tentunya yang warna kimia itu juga lebih murah kan. Nah, tinggal pilih deh mau yang harga yang baik atau harga yang enggak. Nah, ini nih kalau lihat yang mungkin kanan. Boleh diinfo sedikit Bu, kira-kira berapa sih harganya? Sebetulnya tergantung dari, seperti tadi saya kembali, itu mau kimia atau enggak. Nah, tapi kita bicara yang secara general ya, yang kurang lebih kira-kira aja. Ya, 40 cm pewarna alam sekitar 1 juta, 1.500.000. Tapi kalau mau warna kimia, di pasar juga ada, so you can have it untuk sekitar 500. Atau mau beli yang kecil gitu, itu juga ada sih. Jadi bisa variatif lah. Tapi kalau misalnya ketemu mereka, tolong nawarnya jangan terlalu banyak ya, kasihan loh. Iya. Jadi Sobat Kota, ya bisa dipilih sesuai dengan selera dan juga budget masing-masing tentunya. Yuk kita next lagi. Karena waktu juga ternyata, udah hampir jam 6 nih. Mungkin boleh dipersingkat sedikit. Iya. Perhiasan etnik Mamuli, Bu Tina, silakan. Perhiasan etnik Mamuli ini juga sangat penting buat masyarakat Sumba ya, karena biasanya ini juga dipakai untuk mas kawin. Nah, zaman dulu itu terbuat dari emas, tapi sekarang itu ada yang dari kuningan atau bisa dipakai nih kayak anting saya, ini juga Mamuli juga. Itu, baru saya mau nanya tuh, kayak dipakai tuh. Iya, harus dong. Nah, ini kan. Jadi bisa dipakai kalung, dan ini banyak kok. Kalau misalnya mau cari, bisa gampang. Next. Nah, ini tali luluama. Kembali ke masalah tadi Mamuli ya. Jadi untuk mas kawin, biasanya tali luluama sama si Mamuli itu, Mamulinya biasanya emas ya, kalau itu dipakai untuk belis ya, jadi mas kawin. Itu artinya tuh kurang lebih sekitar 1 ekor kuda. Nah, biasanya itu dibawa oleh si pengantin laki-laki. Nah, nanti sebagai balasannya, si pihak wanita memberikan kain tenun ke pihak lelaki. Gitu. Next. Nah, ini sisir haikara. Kalau tadi ngelihat nona-nona cantik yang pakai sisir ya, ini terbuat dari cangkang penyu. Saat ini untuk mendapatkan sisir haikara itu cukup sulit. Karena si penyu itu sekarang kan udah nggak boleh lagi ya, udah dibatasi. Jadi kalau ketemu di pasar dan suka mengkoleksi, beli deh, karena udah nggak diproduksi lagi. Udah sulit ya ditemukan ya. Nah, ini aja deh. Nah, ini makanan Sumba kuliner ya. Kuliner di Sumba. Kuliner di Sumba ini yang paling unik tadi ini rumpu rampe. Iya. Rumpu rampe ini ada beberapa dari cah bunga pepaya. Orang bilang cah bunga pepaya dicampur dengan dengan jantung pisang. Ada beberapa ini materi lain seperti itu. Ini sangat unik. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Sumba sendiri untuk makanan-makanan tradisional tadi, kuliner tradisional itu perlu kita kita reservasi dulu, kita pesan dulu, bisa nih satu rumah makan yang diatur oleh agen travel tadi. Aku pingin makan ini loh. Ntar nanti kami mau makan ini nanti udah dipesan. Jadi by pesan dulu baru mereka siapin seperti gitu. Tapi kalau untuk di restoran atau untuk di mana nasi jagung pun demikian, kita pesan dulu seperti apa kayak gitu.
Untuk mereka siapin sih saya pikir enggak. Mereka udah pada banyak masakan-masakan tradisional, masakan nasional kalau di Sumba. Jadi kalau kita pesan bisa mereka nyiapin untuk berapa porsi, berapa ini packs ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa, ini yang unik ini keparak. Kalau kita berkunjung ke rumah-rumah adat atau di kampung-kampung tradisional, pertama mereka nyuguhin sirih pinang tadi, betelnut tadi. Kemudian setelah kita duduk, mereka kasih kopi. Kopi itu mereka sama sajikan juga dengan ini keparak. Keparak ini kan terbuat dari jagung yang ditumbuk. Jagung itu disaute dulu sampai kering sampai itu atau beras disaute kemudian ditumbuk dicampur dengan kacang. Itu rasanya luar biasa. Sedap banget. Cocoknya diminum dengan kopi seperti itu. Kopi Sumba ya. Next. Ya. Nah, ini Kapu Patunu ya. Kapu Patunu juga jantung pisang. Jantung pisang yang apa? Dibakar kemudian dipotong halus-halus dan disaute juga ya dengan kemangi, beberapa bumbu yang ada, juga ada nasi apa namanya? Biasanya kita makan ini dengan nasi jagung. Nah, dia klop banget dengan nasi jagung. Nah, ini manggulu. Manggulu ini panganan Sumba Timur. Ini terbuat dari pisang yang dijemur sampai kering, rada kering, kemudian ditumbuk halus, dicampur dengan kacang. Kemudian dibentuk seperti ini yang memanjang, ada yang bulat, ditutup dengan daun pisang atau daun jagung pun seperti itu. Nah, itu rasanya luar biasa. Kayak dodol Jawa kayak gitu. Nah, luar biasa. Ya, ini juga sup ayam mengapu. Ini dimasaknya tradisional, nggak dicampur bumbu yang macam-macam ya, daun-daun bawang dan beberapa materi lainnya, ada pala. Ini makan dengan nasi putih atau makan nggak pakai ini juga udah sedap banget. Itulah sup ayam. Ya, ini orang bilang seperti ayam teliwang, tapi ini enggak. Ayam teliwangnya orang Sumba seperti gini, dikukus dulu, kemudian diisi bumbu sampai meresap itu, kemudian dihidangkan. Jadi nggak pakai mirip-mirip teliwang deh, tapi teliwang Sumba seperti itu. Oke. Tadi ada nanya juga sampel itinerary. Ya, kira-kira 4 hari yang kita bahas tadi, Pak, ya. Apakah sudah mengcover semuanya kira-kira item seperti ini, Pak? Ya, bagus banget. Ini pas banget. Apakah padat? Ini recommended banget. Apa gimana, Pak? Ya, lumayan santai tempatnya. Ya. Berarti ini mostly tempat yang kita kunjungin tadi ya dari awal sampai akhir kira-kira tercover semua di sini ya, Pak ya? Tercover semua. Iya, tercover semua. Betul, tercover semua nih. Masih ya bisa melihat itinerary seperti ini ya untuk rencana ya, direncanakan perjalanan berikutnya mungkin tahun depan ya atau dalam waktu dekat ya, karena domestik pasti akan bangkit lebih dulu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Amin ya. Kita lanjut lagi. Ini petanya berarti ya Pak ya, mungkin bisa petanya seperti gini. Ada 2 peta ya di sini ya. Nah, kalau ke Sumba itu melalui 2 pintu ya. Pertama kita dari Jakarta dan Pasar Sumba bisa lewat Waingapu, pelabuhan Bandara Umum Kunda. Kemudian dari Jakarta dan Pasar Waingapu, Tambolaka di Sumba Barat Daya. Ini tergantung kita memilih yang mana. Sesuaikan dengan itinerary yang ada, klop banget. Jadi perjalanannya itu pertama kita masuk dari Waingapu, baliknya itu dari Tambolaka. Dari Tambolaka juga kita masuk, keluarnya dari Waingapu. Seperti itu. Udah tercover di itinerary tadi yang ditunjukin oleh Mas Doni. Gitu. Kebetulan dua-duanya satu di ujung ya Pak, jadi nggak terlalu backtrack, gampang ngaturnya ya Pak ya. Iya, betul banget. Iya banget. Sip deh. Next kita lanjut lagi.
Nanti mungkin saya akan bacakan juga. Ya, Q&A. Ya, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Jadi mungkin untuk sobat kota yang bisa yang tadi bertanya bisa dinyalakan, saya akan sebut namanya untuk bertanya langsung kepada dua narasumber kita. Di sini ada Cici Katrin dari Yuk Travel ya. Apakah masih hadir? Masih peserta? Cici Katrin dari Yuk Travel. Ada tuh Don. Mungkin bisa ditanya. Ada ya, mungkin boleh dinyalakan mic dan juga videonya bisa ditanyakan langsung. Ada pertanyaan kepada dua narasumber kita. Silakan, Cici Katrin. Cici Katrin, apakah ada? Mungkin lagi ke toilet atau kemana, padahal masih hadir. Saya bantu tanya aja ya. Di sini, Doni apa kabar? Halo Pak Yudi, apa salam kenal? Saya mau tanya, Oktober 2019, saya kebetulan ada grup ke Sumba dan saya sempat kesulitan cari ATM BCA. Mungkin kita baru ketemu ATM Mandiri BNI di kota besar ya. Ya, betul. Sudah banyak Pak di Sumba atau mungkin uang cash boleh dimasukkan dalam hal-hal penting yang perlu dibawa ke Sumba. Terima kasih. Oke. Saya pikir di Sumba ini kalau untuk Bank BCA itu belum ada. Halo. Halo, ya. Bank BCA di Sumba ini belum ada. Ya, kedengaran Pak Yudi. Halo. Lanjut Pak. Oke. Jadi Bank BCA di Sumba belum ada ATM, apalagi ATM BCA. Yang ada ATM Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank pemerintah daerah sendiri. Seperti itu. Dan kalau di Sumba kita namanya traveling ini kan sudah diatur. Palingan kalau mau beli uang cash yang dibawa itu palingan ya ketika kita mau beli cenderamata seperti tenun, seperti tadi ada perhiasan-perhiasan yang lain seperti itu. Mungkin itu aja karena semuanya udah diatur, makan, minum dan sampai akomodasi udah diatur sama travel agent. Kalau untuk ke Sumba tadi. Oleh travel ya semuanya. Sudah diatur semua. Baik itu untuk cemilan, makan minumnya, apa cemilan itu pun udah disiapin, air minumnya, aqua itu udah disiapin semua oleh travel. Oke. Jadi, seperti itu. Berarti ya kalau mau bawa ya atau pas di kota besar ketemu ATM ambillah karena sekarang udah ATM bersama ya Pak Yudi ya. ATM bersama betul banget. Oke, terima kasih banyak. Ini ada lagi pertanyaan. Ini dari YouTube nih, Ibu Ina Jamhur, diharapkan masih nonton ya. Apakah ada paket wisata pada saat Pasola? Karena kan Pasola tentukan waktunya, hari dan tanggalnya. Ada. Itu paket wisatanya ada. Misalnya Pasola apa? Pasola ini kan dibuat ada beberapa tempat tadi dan waktunya berjarak dekat. Pasola di Kodi sama Pasola Lamboya sama Pasola Wonokaka itu jaraknya dekat banget. Misalnya jadi kira-kira bisa diperkirakan kapan gitu ya Pak ya? Bisa diperkirakan kapan. Seperti itu. Udah. Jadi silahkan menghubungi travel agentnya nanti supaya bisa dapat kisi-kisi ya Pak kira-kira kapan akan dimulainya. Iya. Terima kasih. Tadi ada lagi pertanyaan tapi kayaknya udah left ya karena tadi mau sholat. Tanya soal makanan udah dibahas, kemudian juga untuk ini juga sudah dibahas semua. Dan kayaknya semua rata-rata udah dibantu dibahas oleh tim dari kru Kongko Wisata. Jadi mungkin ya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di YouTube juga. Nanti bisa dibantu jawab oleh rekanan dari kami semuanya. Oke, jadi saya rasa untuk Q&A kita tutup dulu sekarang. Terima kasih Pak Yudi atas jawaban-jawabannya. Berikutnya kita ada sesi foto bersama. Jadi untuk sobat kota yang masih hadir di sini, ya silakan kita nyalakan kamera ya supaya bisa kelihatan nih wajah ganteng dan cantiknya semuanya. Kita akan foto sama-sama. Iya, kita akan foto beberapa kali. Untuk tim silakan standby. Kita angkat tangan sekali lagi. Yes. 1, 2, 3. Sekali lagi ganti gaya untuk kenang-kenangan ya.
1, 2, 3. Oke. Kru udah semua fotonya? Bisa di cover semua ya? Oke. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Kota, minta input dari Sobat Kota ya, kesan-pesan dan kritik dan saran untuk live show kita hari ini. Silakan yang di handphone atau di laptop, silakan langsung diklik-klik aja atau di tas-tas aja untuk memberikan input supaya kami bisa lebih baik lagi, improve di next episode-nya. Silakan, waktu mungkin 1-2 menit saja. Sudah selesai, nanti akan ditampilkan dan juga tim dari Kongko Wisata jangan lupa di screenshot untuk men-save ya hasil dari polling tersebut. Oke, tanpa sadar sudah sampai di akhir acara. Sudah semua untuk pollingnya? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita berikan big applause untuk 2 orang narasumber kita, Pak Yudi dan Ibu Tina. Saya yakin Sobat Kota semua akan mendapatkan banyak sekali informasi dan juga tips and trick yang sangat bermanfaat kalau mau pergi ke Sumba nanti ya. Jangan lupa Sobat Kota juga follow sosmed dari Kongko Wisata, ada Facebook fanpage, ada juga Instagram dan juga ada YouTube ya, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai pariwisata selalu ya. Dan juga untuk video ini misalnya ada yang kelewatan dan lain sebagainya, jangan lupa diputar ulang ya, jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa pada acara Kongko Wisata selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yudi, ya Bu Tina, sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih kepada Kongko Wisata, kru, dan juga terima kasih kepada semua Sobat Kota. Humba laeti, humba, sumba di hati. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Stay safe and healthy. Bye-bye.